Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut, teman-teman? Sepertinya udah join kembali ya, teman-teman. Silakan sebelum saya lanjut kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan data teknis tadi, mulai dari kapasitas disk storage-nya, kemudian kapasitas tampungan efektif atau ambang sebelumnya. Silakan. Ya, sekalian dimasukin ya rumusnya. Apakah sudah sama hasilnya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, jadi di sini ke tahap berikutnya. Ya, jadi ada di sini bulan ya, bulannya dalam periode 1 tahun itu ada Januari sampai Desember. Kemudian jumlah hari dalam 1 bulan ya, masing-masing bulan ini ya 31, 28, 31 ya, sampai Desember ini. Kemudian inflow ya, mungkin teman-teman bisa langsung linkkan ke sheet sebelumnya itu pada Januari tahun pertama ya, ini sama dengan data infonya yang ini ya. Ya, kemudian bisa di copy ke bawah ya sampai Desember ya. Kemudian untuk inflow ini kita konversi ke dalam tampungan ya, volume ya. Jadi dari meter kubik kita konversi ke juta meter kubik ya. Itu konversinya yaitu dari 0,08564 dari meter kubik ke MCM ya, dikalikan inflow-nya ya 2,437 dikalikan dengan jumlah hari ya, jadi diperoleh 6,527 juta meter kubik ya, itu inflow yang masuk ya. Oke, sampai di situ. Lanjut ke kanan ya. Kanan A ya, itu luas genangannya, tinggal kita masukkan saja ya rumus yang ini ya. AT sama dengan 0,101059 kali ST-nya. ST-nya kita pakai yang inflow ini tadi ya. Kemudian pangkat 0,7582. Nanti luas genangannya sekitar 1,237 km persegi. Ini untuk luas genangannya. Kemudian untuk volume tampungan awal ya, itu sama dengan ini kapasitas tampungan efektif. Jadi asumsinya tampungannya penuh ya, jadi di ambang spillway ya, berarti ini 25,583 ya, sama dengan K5 di sini ya. Oke, sampai di sini bisa mengikuti teman-teman, Mbak Fitri dan kawan-kawan. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nanti kalau kelewatan bisa instruksi. Oke, kemudian elevasi muka air awal ya. Kita masukkan rumus elevasi ya. Elevasi muka air awal di sini ya. Jadi muka air awal karena asumsinya di sini kondisi awal itu tampungan penuh ya, sehingga kita langsung saja sama dengan elevasi di spillway ya, di ambang spillway pas di elevasi
puncak spillway-nya. Ini 136,60. Kemudian di sini ada kehilangan ya untuk penguapan gitu ya. Jadi ini adalah angka penguapan ya dalam Januari Pak. 1 tahun dari Januari ke Desember. Nah, ini data ya, diperoleh dari data diisi ya 8479 dalam milimeter ya, per bulan. Kemudian kita konversi ke volume penguapan seperti itu ya. Oke, saya sambil admit teman-teman yang baru join. Selamat datang teman-teman yang baru join ya. Silakan langsung mengikuti. Kemudian untuk volume penguapan ya, itu rumusnya adalah EH berarti luas genangan ya, E11 ini luas genangan dikalikan dengan penguapannya dibagi dengan 1000 ya, diperoleh 0,104 juta meter kubik untuk volume penguapan pada Januari. Oke, pengerjaannya ke samping dulu semua ya, jadi ke arah kanan. Kita lanjut, kemudian target release ya. Target release kita konversi ke meter kubik juta meter kubik ya. Ini ya sama dengan yang inflow tadi. Membedakan target release-nya adalah di sini ya, yang 2 meter kubik ya. Jadi 0,0864 dikali dengan target release-nya 2 meter kubik per detik, itu di log ya. Jangan lupa dikunci target release-nya. Kemudian dikalikan dengan jumlah harinya ya dalam bulan Januari ya 30, sehingga diperoleh 5,357 ya. Oke, sampai di sini kita lanjut ya. Jadi berikutnya adalah potensi rilis ya, jadi potensi air yang bisa dikeluarkan gitu ya. Jadi yang boleh dikeluarkan ya itu adalah sekian. Jadi rumusnya ST ditambah IT dikurangi ET ya, volume ini dalam volume semua, dikurangi dead storage ya, volume dead storage. Jadi rumusnya itu adalah ST ya, berarti ST itu ini ya volume tampungan awal ditambahkan dengan volume inflow yang masuk dikurangi volume penguapan dikurangi tampungan matinya 2,75. Tampungan mati jangan lupa dikunci biar nggak lari. Oke, ini adalah potensi rilisnya. Kemudian aktual rilis ya, jadi aktual rilis jadi rilis air yang dikeluarkan ya. Jadi waduk itu ya mengeluarkan sebesar berapa ya. Jadi di sini ya, karena sudah ada target rilisnya, sudah ada potensi rilis, sehingga di sini rumusnya jika potensi rilis ya, berarti if sama dengan if buka kurung ya, K11 itu adalah potensi rilisnya periode Januari itu lebih besar dari targetnya ya. Targetnya itu adalah 5,357 juta meter kubik ya. Maka kita pakai yang istilahnya yang target rilis ya, balik ke 5357 atau J11 ya. Jika tidak, kita pakai potensi rilis ya. Jadi potensi yang dikeluarkan berapa ya, misalkan ini lebih besar, nanti mestinya dia akan pakai yang potensi rilis. Oke, itu ya untuk aktual rilis. Jadi aktual rilis yang dikeluarkan dalam Januari itu sebesar 5,357 juta meter kubik ya. Ini adalah volume tampungan akhir ya. Jadi ini ya volume tampungan akhir, rumusnya adalah ya, ini adalah volume tampungan akhir ya. Jadi rumusnya adalah F11. Jadi jika ST ya 25,583 pada periode Januari itu ditambahkan dengan inflow ya, dikurangi volume penguapan ya, dikurangi aktual rilis yang dikeluarkan tadi
ya, tutup kurung, lebih besar dari K5 ya. Artinya lebih besar, hasilnya lebih besar dari tampungan efektif ya, maka dia tampungan efektif ya gitu. Ya, jika tidak, rumus yang ini berlaku ya, X ini berlaku ya, jadi tampungan awal ditambah inflow dikurangi penguapan dikurangi actual release. Oke ya, tutup kurung 2 kali yang di akhir, enter ya, ini sekitar 25,583 ya, artinya tampungannya masih penuh seperti itu. Karena inflow-nya besar, kemudian pengeluarannya juga 2 meter gitu ya, jadi masih surplus seperti itu. Oke, sampai sini bisa mengikuti? Bisa. Sama hasilnya? Oke, kalau diam berarti saya anggap sama. Ya, kemudian di sini ada elevasi muka air akhir ya. Itu kita masukkan rumus ini ya, rumus elevasi ya. 90 plus eksponensial ya, buka kurung ln buka kurung tampungan ST dibagi 0,00809 tutup kurung dibagi ya 3,2984 ya. Ini silakan dimasukkan ya. Bukan rumus elevasi ya, 90 plus eksponensial ya, kemudian buka kurung ln M11 itu adalah tampungan awalnya, tampungan akhir ya, tampungan akhir M11 tampungan akhir dibagi 0,000809 dibagi tutup kurung dibagi 3,2966 hasilnya 136,6. Kemudian kita ya, itu adalah kita konversi actual release ke QT-nya ya, debit yang keluar berapa ya. Itu rumusnya adalah L11 actual release pangkat 10 dikali 10 pangkat 6 dibagi D11 ya, D11 itu adalah jumlah hari ya, kemudian dikali 24 dalam 1 hari dan 3600 itu dalam jam ya, ya diperoleh 2 meter kubik itu debit yang keluar seperti itu. Oke, saya ulangi ya, untuk debit yang keluar itu dari actual release dikali 10 pangkat 6 dibagi buka kurung jumlah hari dikali 24 kali 3600 hasilnya 2 meter kubik per detik. Kemudian ini adalah H itu adalah head ya, tinggi dari tampungan ke turbin gitu ya, headnya. Itu rumusnya adalah ini ya, berarti N11 ya, buka kurung 2 kali N11 elevasi muka air akhir ya dikurangi elevasi tail water ya, tutup kurung ditambah G11 elevasi muka air awal dikurangi tail waternya dibagi 2 atau di rata-rata istilahnya antara elevasi muka selisih elevasi muka air akhir dengan tail water ya. Kemudian elevasi muka air awal selisihnya dengan tail water berapa itu dibagi 2 di rata-rata sehingga diperoleh 61,6 ya.
meter. Itu adalah ada yang izin rapat. Yo, siap, silakan ya, nanti absen titip temen nih. Oke ya, kemudian P ya, itu adalah tekanan ya, istilahnya dalam megawatt gitu ya, powernya ya, power dari energi listriknya ya, itu kita PT di sini ya, power dalam T dalam megawatt ini ya. Di sini rumusnya adalah ini ya, N ya, N itu adalah koefisien mu gitu ya, untuk pembangkit listrik. Kemudian rho air ya 1000, gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita masukkan rumusnya ya, tinggal dimasukkan saja nilai mu ini dikunci, rho dikunci, gravitasi dikunci ya. Jadi N dikali dengan Q ya, Q-nya 2 meter kubik dikalikan dengan head-nya dikalikan dengan 1000 dikali 9,81 ya, itu enter, hasilnya 764,314 megawatt. Oh, dibagi ini dalam watt, rumusnya dalam watt dibagi 10 pangkat 6 ya, dan jadi megawatt di sini. Ini rumusnya ya, jadi saya ulangi, N ya dikalikan dengan titiknya dikalikan dengan headnya, kemudian dikalikan dengan rho-nya ya 1000 dikalikan dengan gravitasi ya, dikalikan dengan jumlah hari ya, jumlah hari buka kurung ya, jumlah hari dikalikan 24 ya dalam jam gitu ya, tutup kurung dibagi dengan 10 pangkat 6 ya, untuk konversi ke megawatt per jam gitu ya, MWH. Hasilnya 764,314. Kemudian ini adalah cek untuk kontrolnya ya, dia berhasil atau tidak ya. Di rumusnya if ya, jika aktual rilis sama dengan target rilis, jadi apabila yang dikeluarkan sama dengan yang direncanakan, yang akan di target rilisnya itu dikali 0,7 itu adalah faktor K-nya ya, itu titik koma ya, tergantung nanti di rumusnya apa ya. Oke ya, titik koma tutup ya, kemudian titik koma ya, ini tanda petik, buka tanda petik, oke, tutup tanda petik, kemudian titik koma, buka tanda petik, file ya, tutup tanda petik ya. Jadi jika targetnya itu lebih besar dari 0,7 kali target itu dianggap berhasil ya, jika kecil dari ini maka dia gagal atau fail ya. Itu oke, kalau sudah semua kita lanjut ke periode Februari ya. Jadi nanti mungkin yang inflow sudah bisa dikopikan sendiri ya. Jadi di copy ke bawah juga bisa. Kemudian yang luas genangan itu juga bisa di copy ya dari atasnya. Kemudian untuk yang tampungan awal di sini kita menggunakan tampungan akhir di periode Januari ya. Jadi volume tampungan awal di sini kita menggunakan yang Januari karena dia continue ya. Jadi setelah Januari ya itu Februari. Jadi Februari pakai tampungan akhir
yang periode Januari atau periode sebelumnya. Kemudian elevasinya juga sama ya, pakai elevasi sebelumnya ya, di periode sebelumnya, berarti elevasi muka air akhir di periode Januari ya, kita sama dengan di sini ya. Kemudian ini volume ini tetap ya, ini mungkin bisa di copy ke bawah ya, bisa copy di bawah. Kemudian target rilisnya bisa di copy ya, dari yang Januari tadi di ya. Kemudian ini rumusnya juga bisa di copy yang di atas tadi, ini juga sama ya. Kemudian ini juga sama, bisa di copy, ini juga bisa di copy, bisa di copy ya. Ini juga bisa di copy, bisa di copy dan bisa di copy. Oke ya, nanti teman-teman apabila sudah semua dari Februari ini ya, sudah sama-sama, teman-teman bisa mulai di copy ya, dari Februari ini sampai ke tahun yang pertama gitu ya, ke Desember gitu ya, bisa di copy langsung ya rumusnya, paste formula. Oke ya, itu untuk yang Januari ya. Nah, sedangkan yang untuk ini tahun pertama ya, jadi info tahun pertama, kemudian kita simulasinya sepanjang 5 tahun ya sudah, ini dikopikan juga sama ya, sama bisa ya. Nah, ini masih kita pindah ke sini. Kemudian untuk inflonya kita menggunakan inflow tahun kedua, berarti ini sama dengan tahun kedua ya. Tapi kemudian ini rumusnya tetap ya, ini juga tetap berlaku ya. Kemudian penguapannya juga tetap ya, penguapannya sesuaikan dengan bulannya. Januari berarti sama dengan Januari di sini ya, karena harus sama bulannya ya. Itu di copy ke bawah juga bisa ya, itu ya. Oke, silakan ditambahkan ya sampai tahun kelima. Nah, ini bisa di copy ya, copy setahun ya, kemudian tinggal gantiin saja yang data infonya. Jadi tahun ketiga kita ganti tahun ketiga ya, copy ke bawah ya, kemudian copy semua ke samping, log ke samping, copy sampai tahun Desember di tahun ketiga ini. Oke, itu terus untuk Januari tahun keempat bersama Januari sama dengan ya yang tahun keempat, kita copy ke bawah. Terus yang lain bisa kita copy ya, dan yang sini ya, atau di copy dari atas ini semua juga bisa. Rumusnya ya. Kemudian tahun kelima juga sama.